sini saya sebenarnya udah kesusahan, udah nggak bisa bayar bang. Pas datang saya ke sini baru 3 hari udah di Pak Haji, katanya Pak Haji dapat list berapa? Kan saya nggak tahu list ya. 300 juta. Kok bisa? Kata saya. Iya. Ini saya gimana kok? Saya ditawarin uang, saya kan punya utang. Gitu. Tunduk, manut. Terus saya kepet-kepet air ya, kepet-kepet karena sekarang orang Sunda saya nggak tahu cewek-cewek. Kepet-kepet cek Sundanya. Banyak motornya, banyak. Oh gitu. TKW bukan saya sekarang yang datang ke saya. Bukan saya yang cari TKW. TKW yang datang ke saya. Itulah kata Pak Haji, kata Pak Haji ya. Bukan kita yang akan cari uang, tapi uang yang datang. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji lewat YouTube itu kita coba ya Bu ya, kita praktekkan sampai masuk waktu subuh ya. Dan hasilnya memang luar biasa ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ini pasti yang punya utang miliaran pasti gitu ya. Karena saya pun sama dari 2007 seperti itu sampai sekarang. Nah, alhamdulillah muka tambah seger, usia udah mau 60 karena tiap malam mandi kan gitu ya. Nah, jadi dengan yakinnya itu kita tambah luar biasa. Jadi sama Ibu, Pak, apa yang disampaikan Pak Haji itu yang baru ibaratnya buka YouTube ya, atau memang belum coba dengan mengaji, coba semampunya aja, mungkin mencoba dulu ya, belajar ya. Kan instruksinya 12 juz, tapi kalau kita coba di 2 juz atau 3 juz tidak masalah. Yang penting masuk waktu subuh itu jangan pernah tidur ya. Jangan tidur kembali. Karena doa yang mustajab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya, oke, berikutnya Bapak siapa? Monggo silakan. Namanya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haji Asep dari Kerawang. Haji Asep dari Kerawang ya, monggo Bapak. Ini saya yang ketiga kali ke sini. Ketiga kali ke sini ya. Yang baru 3 kali ke sini saya sebenarnya udah kesusahan, udah nggak bisa bayar bang. Pas datang saya ke sini baru 3 hari udah di Pak Haji, katanya Pak Haji dapat list berapa? Kan saya nggak tahu list ya. 300 juta. Kok bisa? Kata saya. Ini saya gimana kok? Saya ditawarin uang, saya kan punya utang. Kok ditawarin pinjaman? Saya datang ke sini sama Pak Haji. Pak Haji gimana? Ambil. Ya, saya ambil. Ya sampai sekarang. Bapak nanya ke Pak Haji Dwi. Iya. Oh, Bapak punya utang. Enggak. Saya ditagih bang. Bukan ditagih. Bukan. Jadi susah untuk bayar utangnya. Susah bayar utang, nggak punya uang. Tapi baru ke sini baru 3 hari. Baru 3 hari ke sini. Ini saya sekarang udah 2 bulan di sini. Ya. Langsung ditawarin 300 juta. Ya, sama ambil. yang nawarin siapa? Iya bang. Bang lagi nawarin lagi. Iya. Itu kata Pak Haji dulu ya Pak? Iya, kata Pak Haji, ambil aja pasti lancar. Ambil aja. Alhamdulillah. Terus yang kedua, dulu saya yang namanya salat tahajud, salat hajat nggak pernah semenjak saya ke sini udah 2 bulan, alhamdulillah nggak pernah ketinggalan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Yang tadinya tidak pernah sholat tahajud, sholat hajat, setelah kenal RDA jadinya nggak pernah ketinggalan. Yang ketiga apa Pak? Motor, mobil udah jangan dihitung, udah banyak sekarang. Kemarin saya punya mobil APP, sekarang udah XL7. Wes, tepuk tangan dong. Iya. Dari APP jadi XL7. Iya. Yang keempat apa? Saya penyalur TKW ya, penyalur karena saya udah pernah kerja di Arab. Kok Pak Haji setiap TKW yang dikirimin, kan saya sistemnya calling visa, calling visa nih ya. Setiap yang dikirimin ke Arab, ke agent langsung orang mah 2 bulan, 3 bulan, malah ada yang nggak terbang kok bawaan Pak Haji langsung terbang aja katanya. Itu langsung bisa kerja. Keutamaan saya ngilmuin di sini gitu. Oh, Bapak praktek ilmu apa coba? RDAY. Apa yang dipraktekin? Semua itu apa aja? Dari jam 12 saya mandi. Bangun jam 00, mandi daun terus pandan. Mandi pakai daun pandan. Terus balik rendam CD diapain? Buat oleh 99 kali. CD-nya direndam atau CD bekas pakai di usap-usap? Enggak, ini kan direndam ya. Kan habis subuh saya gosok-gosok.
rendemannya sih di basahnya. Iya, dikosok-kosok ke muka. Dikosok ke muka, ya. Saya bilang gini. Apa tuh yang dibilangnya diucapkan? Tunduk, manduk, nurut. Gitu. Tunduk, manduk, tunduk, nurut. Iya. manut, Iya. nurut. Terus saya kepet-kepet air ya, kepet-kepet karena sekarang Kepret-kepret ke orang Sunda saya nggak tahu cewek-cewek. Kepret-kepret Iya, cek kepet-kepet. Sundanya. Banyak mobilnya, banyak motornya, banyak. Oh, uangnya. gitu. TKW bukan saya sekarang yang datang ke saya. Bukan saya yang cari TKW. Bukan cari TKW yang TKW. datang ke saya. Itulah kata Pak Haji, kata Pak Haji ya. Ya. Bukan kita yang akan cari uang, tapi uang yang dari kita. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya. Berkat mempraktekkan ilmu celana dalam di kepret-kepret. Iya, di kepret-kepret. Akhirnya uang datang ya. Sendiri ke saya. Iya. Gitu. Terus apa lagi, Pak? Ya kan saya ya gitulah ya. Sebelum saya ke sini saya jagonya ke cewek, jagonya mabok. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada nafsu lagi. Itu Istilahnya kalau kata orang Sunda mah tukang tarok, tukang bobok, tukang Tukang nyiksa. bobok, sudah ya. Ya, Pak. sekarang udah nggak ada nafsu ke sana. Oh, udah. Alhamdulillah. Ibadah dan ibadah dan Ibadah udah insaf Pak ya. Udah insaf. Alhamdulillah. Ya. Dari tukang tarok, tukang bobok, tukang Iya, tenan iya, tarok, iya, iya. sekarang jadi insaf. Iya, insaf. Jadi kiai, jadi ustad ya. Pecinya aja putih Iya, tuh. iya. Emang ke Mekahnya udah 8 kali. Alhamdulillah. Kerja di sana kan? Iya kerja di sana, Iya. tapi masih tetap main cewek. Enggak. Dulu sekarang enggak. Setelah kenal RDAY. Iya, betul. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Berkat pada wasilah insaf, kenalnya Pak. RDAY, kenalnya anak yatim, akhirnya Bapak ini dapat hidayah bisa insaf. Insaf. Yang utama yang mahal kan itu, Pak. Iya. Ya. Iya. Benar. Jadi Pak, mending muda boya-boya, tua kaya raya, nanti masuk surga ya Pak ya. Iya. Tapi satu lagi nih Pak ya. Apalagi tuh? Kemarin saya punya mobil ras. Kata saya, kalau saya punya mobil yang baru, saya akan ke RDAY. 1 minggu, 2 minggu belum. Tadi, Ji ada uang nggak berapa? 50 ada ini pegang dulu mobil. Berarti percaya ini harus ke RDAY. Oh iya, benar ya. Jadi kan Nanti tinggal Bapak praktekin tuh ya. Ya, remas pegang tempel jadi milik gitu kan. Iya. Ya kan ada kan pakai kantong bolongan. Ya, nih, langsung ditempel ya. Jadi apa celananya dibolongin. Ininya dibolongin nih Pak nih. Kantongnya kan ini kan kantong celana nih, celananya dibolongin dong. Nah, pas kantongnya ya, pas kantongnya dibolongin. Nah, kalau anak saya mah dalamnya dibolongin, kodok kepegang. Tadi juga dia kesini bawa mobil. Apa tuh Bu mobilnya? Camry. Tadi Iya. siang kesini. Alhamdulillah ya coba praktekkan yang dari Pak Haji tetap tapi bangun dari Iya. nol dikerjakan juga ya. Apa yang disampaikan beliau, uang akan datang pada kita. Betul. Betul, Nah, ya, betul kan? Coba Bu Ellen apa yang ini kan? Pokoknya Bu, kalau udah ngilmu di sini kita jangan punya pikiran jelek. Udah gitu Betul. aja. Ya, Betul. legowo, lapang dada, happy pokoknya. Ditagih utang, yang punya utang dibikin happy. Jadi Iya, benar. kalau dengan happy Iya. itu kan kita berpikir jernih ya. Jadi nyantai. Jadi uang akan datang kepada kita, bukan kita yang cari uang, itu betul. Bapak sudah ngalamin ya? Iya. Saya dari 2007 sampai sekarang alhamdulillah. Ini saya baru 2 bulan Bu. Berdua bulan. Iya. Baru 2 bulan. 2 bulan ya. udah subhanallah ya, luar biasa ya. Biasa ya. Iya. Iya. Jadi Oke. ilmu yang kearifan yang memang tadi ada yang punya warung pengen laris bisa diduplikasi ya, bisa ditiru ya. Yang punya bermasalah dengan bank juga bisa ditiru tadi si ibu ini. Insya Allah ya pasti terkabul. Gitu. Udah Bapak testimoninya? Ada lagi nggak Pak? Apalagi ya? Ayo. Udah keluar. Udah Udah keluar ya. Keluar ya. Iya. Yang penting mah Sudah pakai mobil ras ke sini penting ya. mah saya sekarang ya menjalankan kebaikan. Ya, tinggal konsistensinya Pak ya. Iya, iya. Iya. Oke, Bapak terima kasih Bapak Asep dari Karawang ya. Nama siapa dari mana? Warahmatullahi Ah. wabarakatuh. Saya Ibu Sri Masripa, asli Brebes, Dari tapi Brebes. nikah sama orang Riau. Iya. Jadi Ah. ikut ke Riau. Itu saya lihat RDAY baru 2 hari, tapi nyambung. Deketin, Bu. Saya waktu waktu kecil sering kesurupan, terus dicamai sama orang tua, sadar gitu Oh, kan. iya. Jadi nyambung banget. Terus udah gitu tahu-tahu aku kan ditagih bank, utang saya di bank 50 juta menjadi 96 juta. Ditagih, "Ibu gimana? Utangnya mau setor bulan ini kapan?" gitu kan. Tapi aku sudah praktek semua ya, celana dalam udah semua udah coret-coret gitu. Nah, aku bilang, "Mas, ini kalau sebelum terjadi kemacetan setor, saya mau minta dihapus bunga sama denda gitu kan." "Ya nggak bisa Bu," gitu. Tapi akhirnya saya ngajak ke Bapak, "Pak, coba itu di es krim." "Apanya?" "Itu dicorowo supaya ampuh gitu kan." Terus sudah kayak gitu, aku ya hati sebenarnya ya males ya, tapi kan aku pengen cepat terkabul. Akhirnya aku es krim, terus dia moncrot. Terus nanti itu pihak bank, "Ibu,
ini yang apa ibu permohonan ibu telah disetujui sama bank Bu. Jadi ibu dihapus bunga dan dendanya tinggal pokoknya aja. Jadi yang Alhamdulillah. 46 juta sudah dihapus. Sekarang tinggal pokoknya aja. Lunas luar biasa. Berarti dengan melakukan ML berapa kali sehari? Enggak, cuma 2 kali es krim doang. 2 kali es krim. Jadi ternyata ibu pak kita melayani suami dengan setulus hati, hajat kita terkabul. Dulu waktu belum kenal RDA ya, Malas-malasan ya? malas. Nah. Ini mah cobalah. Kok ternyata kok ambu bener. Nah. Pihak bank langsung menghapus 46 juta. Luar biasa. Biasa. Bapak ibu yang punya urusan dengan utang piutang lakukanlah. Ya, terus Apa namanya, es lanjut krim lagi tadi? ya. Aku kan es krim. Es Kak. krim. Es krim cicak rowo. Oh. Es krim cicak rowo. Ada lagi nih kita nih. Keduanya aku kan baru datang dari Riau langsung ke sini. Iya. Terus berantem ya. Sudah dari Riau sudah sebelum dihapus 46 juta, saya sudah sedekah 4 juta dulu. Iya. Transfer baru datang sini 2 juta udah sedekah di sana. Tahu-tahu berantem sama bapak. Habis sedekah tuh berantem. Jadi ini kayaknya alamat buruk. Balik aja dulu itu kan. Ke Jakarta cari kontrakan. Cari kontrakan satu rumah besar sama isinya cuman 500.000 aja. Allah kasih kemudahan berarti ya. Sudah kayak gitu keduanya aku dapat ini lagi keajaiban lagi nih. Saya habis berantem sama bapak balik terus pesen taksi online ya. Kering banget sih bibit. Pesen taksi online. Terus duit 900 sama bapak dikasihkan ke aku kan. Sisanya bolak-balik itu tinggal 600. Nah, aku duit yang mau buat bayar taksi online saya doain tapi nggak denger bapak doanya. Kayak gini nih. Hai Ayang Beb, kamu mau saya kasih bayar taksi online. Nanti kamu balik lagi ya. Tapi kamu bawa teman-teman yang banyak, yang warna merah sebanyak-banyak mungkin. Ya, terima kasih ya atas bantuanmu ya. Nanti kamu balik lagi ya Ayang Beb, jangan lupa ya, gitu kan. Tapi aku sebelumnya baca apa ya Alhamdulillah dulu 9 kali. Terus atas ridha Allah dan karomah anak yatim, ilmu EDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Bapak Dwi Susanto. Itu baru aku Ayang Beb kan panggil si duit itu saya gituin. Sampai rumah yang 600 saya kasih bapak, pulangin 200 ada lagi nyelip di aku. Yang aku kan habis ini berantem kan. Siapa tahu dia mau buat minggat. Tak kasih duitnya tak balikin sama bapak tuh 600. Tahu-tahu udah ada di dompet aku untuk aku sendiri. Terus lagi nih aku kering banget bibir ya. Pelan-pelan Bu. Iya, saking semangat. Iya. Aku mau beli seragam buat cucuku ya, buat cucuku. Ini mau beli seragam. Mbak mau kemana Mbak? Mau beli seragam buat cucu gitu, tapi duit udah tak doain dulu. Jangan beli, itu saya ada di rumah, ambil saja gitu kan, gitu. Jadi gratis ya. Ini saya tadi lupa ada yang lupa dari bank itu. Kenapa ibu minta dihapus denda? Iya ini sebelum terjadi kemacetan setor sebab anak saya yang perempuan ketabrak truk, kakinya itu mau dipotong yang mutasi satu. Nah yang baru nikah istrinya kan itu lari depresi. Terus yang baru wisuda ini sudah 1 tahun belum dapat kerja. Terus yang anak pertama kulitnya kan putih keluar putih ya, itu enggak, katanya aku kenal RDA ya sesat kan, marah-marah mau kesini juga marah-marah, biarkan saja gitu. Jadi saya cerita sama bank, kenapa ibu kok mau menghapus bunga sama denda? Ya itu masalahnya aku itu komplit gitu kan. Anak saya yang perempuan ketabrak truk kakinya Anugerah diamputasi berarti ya, dapat anugerah yang luar biasa ya. Tapi saya sudah dapat keajaiban banyak itu. Ya ini saya kesini ya mau cerita itulah ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Tapi bangun malam tetap dikerjakan. Kalau bangun malam mandi tetap. Ngajinya paling 1 juz. Ya belajar ya Apa-apa ya. pelan-pelan sampai nanti bisa 12 juz ya. Oke. Iya. Oke Bu, terima kasih. Iya atas testimoninya. Ya silakan Ibu berikutnya ya. Iya, minum dulu Bu, minum dulu. Iya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dekatkan mic-nya Bu, dekatkan mic-nya. Saya Yang ngadep sini, ngadep kamera. Seorang ibu Ya. rumah tangga ya, seorang ibu rumah tangga. Sekarang ya, seorang ibu rumah tangga. Ya. Kemarin bapak rumah tangga. Ya, ibu sekaligus bapak kemarin. Tapi dengan wasilah kalau sholat tahajud tepat waktu, sholat Qabliyah, itu udah kerjakan. dari Ya. 2010 saya lakukan itu. Ya, udah kebiasaan, Bu, ya. Al-Quran itu udah saya katakan. Tapi
kok nggak berubah ya? Tetap saya dari yang kecil sampai gede, biaya anak semuanya, anak saya 5. Kata saya teman kan nggak boleh ngeluh ya Pak ya. Ya, nggak perlu, Bu. Ya. Tidak boleh mengeluh. Saya baru ketemu ini baru RDAY? sebulan ini. Ya. Sebulan, Ibu Karena kenal saya- RDAY baru sebulan. tadinya saya nggak suka buka-buka HP. Saya lebih senang zikir gitu. Ya. Tapi nggak tahu lah, akhir-akhir ini ngelihat suami saya main HP, saya lihat buka HP. Keluar tuh Pak Haji itu, YouTube-nya Pak Haji. Sama saya ngelihat Pak Hajinya itu kok kayak gimana, ada magnetnya gitu. Bukan ilmunya itu yang enggak kayak ada. Kok Bapak ini kayak ada daya tariknya apa? Kayak ada aura tertentu ya yang masuk ke ibu Iya, mungkin ya gitu ya. Apa? Saya buka lagi. Terus saya telepon teman saya, kita ke Bogor yuk katanya. Saya ke bulan minggu yang lalu tuh saya sama teman saya. Ayo katanya di mana? Ayo kita cari aja kata saya gitu. Akhirnya saya ketemu di stasiun orang yang mau ke sini juga. Bertiga kami naik Bertiga, Pak, naik Alhamdulillah sini. ya, hujan gitu Pak bertemu di sini. Ya. Terus di sini itu saya emang udah praktekin juga di situ. Ibu praktek daun apa? pandan, Mandi daun pandan, pakai bangun jam 00, pakai daun pandan. Biasanya kan saya Ya. bangun jam 2, jam 3 gitu Pak. Itu jam 00 saya bangun, saya mandi, kayak seger badan saya gitu, nggak ngantuk. Biasanya ngantuk banget gitu. Saya nggak ngantuk. Terus udah itu suami saya kok jadi sayang gitu sama saya Pak. Saya merasa Alhamdulillah kayak jadi sayang suaminya. pernah saya dikasih duit sama suami saya. Ini dompet saya kalau kosong diisi Pak. Oh, gitu. Sama kerjaan Alhamdulillah. saya dipegang. Kata saya enak juga jadi istri ya. Kenapa nggak dari dulu saya ketemu Pak Haji? Alhamdulillah. Kayak gitu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Tangan ya. Ibu ini setelah bangun jam 00 mandi pandan, akhirnya suaminya jadi baik, jadi sayang. Saya Iya. biasa ya. Heeh. Pokoknya ngelayanin saya itu Pak ya benar-benar jadi bidadari gimana sih? Nikmat. Alhamdulillah. Jadi berarti upah daripada bangun yang tepat ya yang disarankan Pak Haji itu ternyata suami jadi waduh luar biasa katanya luar biasa. Anak-anak saya perhatian. Kalau Mama udah makan belum? Iya. Saya nggak ngapa-ngapain Pak. Dulu saya kerja dari pagi sampai kayaknya waktu 24 jam itu saya pingin tambah 48 jam Pak. Nggak ada Saking satu pun yang padatnya. nanya Saking Pak. nggak ada Udah makan perhatiannya. Pak belum? Paling minta duit begini Iya, dong. iya. Saya mau beli ini begini. Mau sekolah anak begini sini. Sampai mobil saya dijual, dia enak pergi main. Iya. Saya mah ikhlas saja, biarin di bawah 200 juta akan Allah pulangin 2 miliar. Saya pikirnya begitu aja. Iya, Kang. amin, ya. Alhamdulillah Amin, ini amin. Ya. ini yang saya rasain benar-benar nikmat dalam hidup saya. Ya. Udah 25 tahun saya berumah tangga. Baru 2 Baru minggu dua ini saya minggu jadi ini. seorang istri. Setelah mengamalkan Setelah bangun jam mengamalkan 00 bangun jam mandi 00, pakai daun ya. pandan ya. Iya, iya. Nah itu testimoni Ya, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Iya. Jadi bagi bapak ibu atau ibu yang suaminya nggak perhatian ya, galak, nah bisa ditiru dari testimoni dari ibu ini ya. Mandi pakai daun pandan jam 00 bangun ya. Oke, Jadi terima apa yang kasih. disampaikan Pak Haji lewat YouTube itu kita coba ya Bu ya, kita praktekkan sampai masuk waktu subuh ya. Dan hasilnya memang luar biasa ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ini pasti yang punya utang miliaran pasti gitu ya. Karena saya pun sama dari 2007 seperti itu sampai sekarang. Nah, alhamdulillah muka tambah seger, usia udah mau 60 karena tiap malam mandi kan gitu ya. Nah, jadi dengan yakinnya itu kita tambah luar biasa. Jadi sama Ibu, Pak, apa yang disampaikan Pak Haji itu yang baru ibaratnya buka YouTube ya atau memang belum coba dengan mengaji, coba semampunya aja. Mungkin mencoba dulu ya, belajar ya. Kan instruksinya 12 juz, tapi kalau kita coba di 2 juz atau 3 juz tidak masalah. Yang penting masuk waktu subuh itu jangan pernah tidur ya. Jangan tidur Karena kembali. doa yang mustajab itu Subuh. menjelang pagi Fajar, ya. menjelang pagi itu doa yang mustajab. Ada yang bilang ke saya kemarin, Bu, saya kan udah melakukan apa yang disampaikan Pak Haji, bangun jam 00, tapi saya jam 2 tidur, bangun lagi jam 5. Nah, ya salah dong kata saya gitu. Tapi hajat saya belum terkabul, pasti lemot dan lama. Tapi Bapak, kalau apa yang disampaikan Pak Haji itu bangun tepat waktu, sebelum turun dari tempat tidur, apa Pak Nur yang dibacakan? Senyum dulu. Senyum dulu 41 kali ya. Selama 20 detik. 20 detik. Nah, jadi itu tetap kita harus dikerjakan karena kita dengan senyum itu, dengan gembira itu, dengan bahagia itu rezeki datang. Datang. Masalah bisa terselesaikan dengan kepala dingin kan gitu ya. Iya. Iya.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pasti hajatnya terkabul kalau mendengar dan melakukan apa yang disampaikan Pak Haji, yang disampaikan lewat YouTube ya, pasti terkabul. Iya, yakin terkabul Bapak Ibu? Yakin ya, kalau udah ada yakin dong ya. Harus yakin ya. Iya, kan harus yang yakin. ngabulkan Allah ya. Masa nggak yakin? Iya. Oke, sekarang bapak-bapaknya mana yang pertama? Tadi yang mau testimoni, ayo Bapak silakan berdiri ya. Namanya siapa, dari mana, mempraktekkan ilmu RDAY apa yang terkabul? Assalamualaikum Ya, silakan, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Surani, asal dari Lampung. Lampung ya. Testimoni saya seorang pedagang semangka, jual beli semangka. Nah, saya kemarin belanja semangka melalui agen dan ternyata saya ketipu. Udah tak bayar lewat agen, tapi sama agennya nggak dibayar ke petaninya. Bahkan mobil saya disandra sama petaninya karena mobil dibayar sama agennya. Ya. Terus akhirnya saya ya memutuskan ya udah kalau memang nggak dianu tak tinggal, nggak jadi tak bayar, nggak jadi tak bawa semangkanya, diambil sama petaninya lagi. Nah, saya besoknya lapor polisi. Lapor polisi, ya. Setelah lapor polisi itu saya merasa walaupun lapor paling nggak temulah namanya ketipu kan. Ya. Nggak mungkin pulang biasanya begitu Pak. Nah ternyata dalam jangka 2 hari Pak. Dalam jangka 2 hari polisinya ngebel saya Pak. Dan saya dipanggil, Pak Surani di mana? Di rumah Pak. Bisa ke kantor? Bisa ke kantor Pak. Saya ke kantor sama istri saya. Lah kok sampai kantor tuh dirangkul sama polisinya. Pak selamat ya. Loh apa ini? Selamat Pak, baru kali ini Pak, selama pelaporan penipuan duitnya pulang utuh nggak kelong, baru sekali ini Pak. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Bapak praktek ilmu RDAY apa kok bisa Saya prakteknya selama ini masih CD dibalik, celana dalam dibalik, di tengah kosong-kosong, mandi jam 00, sholat tahajud tiap malam. Itu yang saya praktekkan. Yang lain-lainnya belum ya. Baru hasilnya luar biasa. Uang yang tertipu balik Pulang kembali. Polisi, Tanpa. bahkan saya tanya sama polisinya, Pak saya pengen tahu yang nipu saya siapa, pengen tahu orangnya. Pak Surani nggak usah pengen tahu penipunya, yang penting uangnya pulang. Uangnya udah pokoknya uangnya pulang. Sampai kan minta uangnya pulang. Oke Pak kalau gitu ya udah minta saya uangnya pulang kan. Iya. Akhirnya ya itu. Terus yang kedua kali lagi Pak, istri saya naik Grab. Naik Grab ya. Naik Grab ya. Itu udah 3 hari kacamatanya ketinggalan di Grab. Ketinggalan di Grab. Udah 3 hari. Ya dengan izin Allah atau doa RDAY ya. Itu kacamata dipulangin lagi Pak. Dipulangin dia tahu alamatnya. Alamatnya tahu Pak. Tentang pesan Grab kan. Oh pesan Grab ada Aplikasinya ya ada. Dipulangin lagi Pak. Dipulangin lagi. Alhamdulillah istri saya sampai heran. Sampai percaya nggak percaya itu Pak. Emang istrinya praktek ilmu apa Pak? Ya yang sama. Yang ngenalin RDAY malah istri saya Pak. Oh iya. Awalnya saya malah nggak tahu. Pakai CD terbalik. Suruh lihat di BH terbalik ya. Pak tolong dilihat di YouTube RDAY dipelajarin. Tak pelajarin tuh tak lihat. Setiap malam Pak saya ngikutin acara RDAY. Setiap malam bahkan sebelum tidur tuh HP tak taruh di samping saya tidur dengerin acara RDAY. Itu tak praktekin semua. Alhamdulillah Pak. Nah, terus yang dibalik ya. Ya, terus yang satu lagi nih Mas, belakangannya gini. Saya ketipu semangka itu kan memang sering Pak. Itu saya ngirim semangka di wilayah Jakarta dan Jawa. Yang di Jakarta di Cibitung itu anak buah saya kabur bawa uang saya sekitar kurang lebih 600-700 juta kurang lebih. Sampai sekarang 600-700 juta dibawa. Sampai sekarang itu kurang lebih udah ada 4 tahunan. 4 tahun. Lalu setelah saya menjalani ini baru saya nyari itu udah ratusan juta bahkan Pak habis itu. Lapor polisi dan buat nyari itu orang. Enggak ketemu. Lah kemarin itu tahu kok ada laporan Pak, ini orangnya ini yuk dikirimin Sherlock. Udah jelas A1 Pak. Coba anu aja coba dicari. Itu udah Sherlocknya itu A1 Pak. Tapi belum tak cari Pak karena belum anu aja lah, nanti nyarinya kan pasti kan sama petugas kan kita laporin Pak, itu penipuan kan itu. Ya belum tak cari. Ya. Di situ terus ada lagi Pak. Anak buah saya kan dagang semangka di Lampung, Bukalapak. Itu anak buah saya ngeluh Pak, hari ini sepi Pak, hari ini sepi. Udah nggak usah khawatir, besok saya pagi ke pasar. Cawik-cawik. Nah itu Pak, itu yang paling rajin. Cawik-cawik, ini yang jualan nih. Jadi apa tuh? Pak ini nanti sebarin di depan celana dalam celana dalam yang sudah dipakai berapa lama? Yang sudah dipakai waktu itu belum ada yang 9 hari Pak. Baru pakai semalam. Direndam terus Cawik-cawik. Cawe-cawe ke tempat dagangan. Hasilnya luar biasa Pak. Laris ya Pak. Pak hari ini luar biasa Pak sampai kewalahan. Bahkan anak saya itu sampai sakit ya pulang ke kampung karena dia sakit capek. Saya nunggu sama istri saya Pak semalam. Semalam itu istri saya heran, "Yo, Pak, ini kok luar biasa. Baru berapa hari cuma segini-segini." Pokoknya saya sendiri ngelayani pembeli itu sampai capek. Tepuk tangan dong Bapak Ibu yang jualan ya, jualan apapun bisa nanti diduplikasi ya. Yang kehilangan apa yang kena tipu kan Pak Haji suka bilang, pokoknya celana dalam lu dibalik, nanti balik lagi. Betul, nah Bapak, ini udah ada testimoninya. Saudara semuanya ya. Jangan ragu, pasti itu pasti akan pulang. Kalau Bapak yakin. Saya sendiri merasakan Pak. Oke, tepuk tangan. Dan ceritanya saya sendiri merasakan. Iya. Itu.
Itu testimoni saya, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang memang duitnya ada di orang udah ketipu atau yang dagangannya belum laku pengen laku, nanti bisa ngikutin testimoninya Pak siapa? Pak Surani. Pak Surani ya, dari pakai Lampung. celana dalam terbalik, di cawe-cawe ya. Jadi sudah jelas ada yang testimoni. Itu nyata fakta dan Nyata yakin, Pak. fakta ini Bukan ya. cerita reka-reka atau saya sampai ke sini tuh sebenarnya sibuk, Pak, tapi karena saya itu menyempatkan diri. Iya. Saya pengen sekali ke sini. Pengen sekali. Alhamdulillah ya, Sekarang 2 hari udah nyampe sini ya. Sampai sini, Alhamdulillah. Coba Ya. saya pengen temu Pak Haji, Pak. Iya, Kemarin iya. acara begini saya nggak maju, Pak Hajinya nggak ada. Nggak ada. Kali ini belum ada lagi. Tapi saya niatnya Ya, maju, nanti karena pasti pengen ketemu. mengutarakan testimoni saya. Iya, Oke. iya, alhamdulillah. Yaudah, sementara begitu dulu, Bapak Iya, Ibu. oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, terima kasih Bapak Surali dari Lampung. Namanya siapa, dari mana? Saya Sulipa, berasal dari Purwodadi Grobak. Purwodadi, ya. Dadi Jawa. Mula-mula saya kenal Ya. RDRY melihat YouTube Yang Lihat kenceng, Bu. YouTube ya, kenalnya lihat YouTube. Ya. yang pas lagi praktek testimoni yang musim Apa yang Ibu praktekkan di RDAY? Jadi Ibu mempraktekkan apa? mempraktekkan ini mau nagih utang ya. Saya pusing menagih utang tuh tiap hari. Yang kenceng, Bu. Mau nagih utang. Mau nagih utang ya. Nah, jadi di Susah itu Bu. Susah. Akhirnya? janjiin terus gitu ya. Yang sore, yang pagi, siang. dijanjikan terus utangnya. Lama-lama saya kenal itu ya. Nah, Colek-colek terus? itu. Oh, akhirnya colek-colek. Ibu pakai ilmu colek-colek. Bukan yang colek-colek Yang apa? Ya. Itu Pakai ilmu. yang pertama saya Iya. praktek itu langsung praktek ya. Terus Habis itu ya itu yang dulu modelnya yang gebrak meja itu ya. Oh ya. Jadi apa yang tadi dilakukan berapa Ibu kali? deketin mic-nya. 9 kali ya. katanya 9 kali ya. Ibu mempraktekkan ilmu apa sehingga orang yang Ibu tadi utangnya mau bayar, ya kan? Terkabul hajatnya. Ya, terkabul lah. Apa tuh? Saya itu meja gebrak meja itu ya. Yang apa? Atas izin. Ini meja misalnya ya. Ibu meja. Ngebrak meja. Ibu ngebrak meja. Iya, atas izin Dideketin Allah. dong ininya, mic-nya. Atas izin Allah dan ridhonya Allah. Dan karomah anak yatim di kandang bed pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Dengan wasilah ini saya mau nagih utang. Baliklah utang duit saya gitu ya. Itu 9 kali Pak. 9 kali. Iya. Terus hasilnya 2 hari orangnya datang Pak ngantar. 2 hari orangnya datang. Alhamdulillah. Waktu Ibu meraktekin itu ada orangnya enggak? Enggak ada. Ada. Jadi Ibu praktekin di mana, di teras? Iya. Oh. Iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng Terus aja, Ibu akhirnya ngadepinnya bayar. apa? Fotonya atau apanya? Enggak cuma Meja, aja. meja. Meja aja. Oh, Ibu Coba yang aja. kencang sampai Yang gebrak. praktek gitu. Ini Nah, ini bisa diduplikasi nih Nah, Bapak Ibu. ini yang nagih utang. Yang mau nagih utang nih bisa dipraktekkan, dia menggebrak meja. Kalau kata orang Sunda mukul-mukul meja ya. Sambil mukul-mukul meja makan mau ngomong apa tuh? Atas izin Allah, dari ridhonya Allah, dan karomah anak yatim di kandang bek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Iya. Dengan wasilah ini saya menagih utang saya biar cepat kembali ya. Terus? Habis itu saya Ya itu yang gede, yang kenceng itu. Kalau yang tadi kan pada tahu ya Bu ya. Nah, yang ini yang berarti apa? 9 kali itu ya. 9 kali tergebrak Yang meja. tadi ya. Tapi Akhirnya 2 hari orangnya datang. 2 hari datang. 2 hari orang Oke, datang. tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jangan, Soalnya gini ya Bapak Ibu ya. Ibu ini percaya nggak kalau jadi debt Saya collector? kebetulan- Takut juga enggak orangnya ngomongnya aja. Jadi dia nggak lepas ya, bicaranya nggak lepas karena itu tadi. Tapi alhamdulillah ya Tapi- hasil laginya ya. Alhamdulillah sih Ibu punya cara lain ya Bu ya. Nah jadi- itu dengan tadi apa? Eta gede, eta Dengan gede, ngebrak eta gede. meja sampai gitu ya. ngucapin alat kelamin laki-laki Saya dan udah 4 bulan melakukan ini. iya. Berapa juta utangnya? Piutangnya? Oh, laginya Laginya berapa? Cuma kecil 500. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu praktekkan ilmu Iya. itu Tapi ya. memang Yang gede-gede. yakin ya apa yang disampaikan dengan Pak Haji dipraktekkan yakin. Iya. Oke, Ibu sekarang apa? Nah, Ibu. Ya, oke Ibu, terima kasih atas testimoninya. Ya, silakan. Ibu nama dulu sebutkan dari mana. Assalamualaikum Ibu udah mengamalkan ilmu warahmatullahi RDA. Apa yang terkabul apa? Nama saya Ibu Santi dari Banjarmasin. Oh ya, Banjarmasin. Kenal RDAY ini 3 minggu Bu. Iya. Itu aku lakukan semua Bu itu. Maaf bapak-bapak ibu-ibu ini anu aib ya, hutangku 3M. 3 miliar. Nah, ini yang hutang nih. Ini pegawai bank ini satu mobil Bu, mau ke sini tuh. Lah aku sudah beli tiket, cuma nggak dapat tiket itu Bu, nggak ada penuhan. Terus aku pulang itu seperti Bu. Terus suami saya itu tak suruh nulis pegawai bank Kalsel, pegawai bank BRI, BNI itu semua. Dibuntel kertasnya itu, dikempet di sininya. Loh, pegawainya datang kok malah dipeluk dah Bu. Kamu sabar ya Pak, kamu sabar katanya. Luar biasa Itu. ya. Tapi yang aku lakukan itu yang pertama itu Pak ya.
nggak nyangka. Kan kata Pak Haji suruh sedekah semut, Iya. terus sama kucing. Iya, ngasih makan Nah, kucing. pas itu kok ada uang masuk 100.000, nggak ada pengirimnya, langsung tak kirim ke tempat Pak Haji ini, Iya. 100.000. Kok paginya ada lagi 800.000, tak ambil lagi Bu 800.000 itu. Terus ada tetangga itu mau ke rumah sakit nggak punya duit Bu. Tak tangisi itu duitku itu yang 800.000. Aku pakai centong ini centong mbahku Bu ini Bu. Ini dari Jawa. Uang Dari tangan 500.000. begini ya? Enggak, tak centongi duit. Aku membutuhkan kamu, tapi ada yang membutuhkan sambil nangis aku Bu. Tak Luar kasih yang biasa. 500. Paginya alhamdulillah Bu. Ada orang punya utang 4 tahun itu aku nggak nagih 21 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Gitu. Terus yang luar biasanya kemarin Bu, beli tiket itu dari Banjarmasin kan 1.500.000 toh. Anakku bilang, "Ibu nanti punya anu Bu, sampean dapat tiket murah nanti." Sedangkan uangku 1.450.000 kan kurang. Iya. Aku ada transferan 1 juta dari teman. Itu yang membuat aku kesini itu Bu. Alhamdulillah. Bondo nekat Pak. Bondo nekat. Bonek ya, Bu, ya? Aku sendirian loh dari Sendirian. Banjarmasin. Luar biasa. Suami di rumah. Hari ini juga ada bank Bu ini. Kan hari Kamis kan. Mau tanggal tua kan bank datang toh. Dihadapi lagi tadi satu mobil Iya. katanya. Luar biasa. Itu. Jadi suami sama aku tuh kompak Bu. Iya, iya. Kompak mandi 00. Terus itu kan aku Haji. sudah kalau masalah sholat tahajud apa kan sudah timbangkan biasa, ya. sepertiga malam. Iya, betul. Kan aku ikut MTR tuh Bu sudah. Jadi kan sudah sedikit-sedikit ada fundamentalnya lah. Iya, iya, itu. iya. Tapi alhamdulillah itu. Terus aku kirim ke Pak Haji lagi itu 10.000. Paling ketahuan Pak Haji. Enggak itu. Iya. Luar biasa. Terkobo berarti lunas berapa? 3 miliar? Belum Bu. Yang 3 miliarnya belum. Baru 21 juta kemarin itu. Pasti, Alhamdulillah. Itu piutang Ibu. Iya, Alhamdulillah. tambah yang bayar ya. Tahun yang lalu Tidak kita bayar. ada itu Pak sudah. Kok siang-siang kok didatangi? Lah ada apa kamu kesini? 21 juta. Berarti Iya. 3 miliar pasti lunas. Pasti. Amin, amin, amin. Ya Bapak Pasti, Ibu pasti, terkadang pasti. kita kan bingung masa sih dengan nyentongin bisa datang uang. Semua tak centong. Pasti kan begitu kan hanya uang dari ATM mana juga gitu. tak gosok-gosok ke sini Ya, juga itu. ATM gosok-gosok sini. Iya, rekening itu semua rekening tak colek-colek semua Pak. Pokoknya Bawa aras. semuanya itu tak. Suami ya manut nih Pak. Manut aja ya. Makanya aku nekat. Iya. Iya, iya, iya. Tapi berarti udah masuk ke rekening itu 21 ya? Iya. Itu diantar Bu. Diantar. Ya kadang kita kan bingung kan ini masa sih dengan apa nyentongin uang atau apa terus uang bisa datang. Bukan berarti apa ya ujuk-ujuk uang datang enggak juga. Allah yang Seperti ibu menggerakkan ini ya. akhirnya apa? Allah menggerakkan orang-orang yang mungkin dulu dia punya utang ke kita, ya kan? Kan yang menggerakkan pasti Allah. Di saat kita butuh, akhirnya dia bisa bayar. Padahal dulu ibu tagih kan nggak bayar-bayar ya. Enggak. Susah 8 banget. bulan enggak aku 8 setor bulan Pak tuh. sama sekali itu. Iya. Utangku itu 3M itu ada 50 perorangan itu. Misalnya atas nama ibu ini 50 juta ya Bu, nanti aku yang pakai ibu ini kayak itu. Oke. Itu kasusnya seperti itu Bu. Tapi ya enggak ada yang nagih. Tuh. Nggak ada Jadi yang sumpah nagih. kata Pak Haji kan suruh anunya laki Apa kan tuh? suruh gini-gini itu toh. Apanya yang begini-gini? Iya. Berdiri Bu, berdiri. Mansut man. Dicolek nih. Apanya yang begini-gini Bu? Ya, kan bapaknya itu kan apa disakami tuh Bu, itu tulisannya. Terus yang kata Pak Haji itu Ya. colek-colek terus manut katut Patut nurut. Iya. sampai sekarang masih tak taruh di kulkas Pak. Iya, lihat tuh, Bu. Ini live streaming. Ntar orangnya lihat ya. Tak taruh di kulkas itu. Iya, iya. Ya intinya apa Bapak Ibu? Oke. Kita bukan niatnya nggak bayar ya. Tapi Cuman kita memang menangguhkan ya. belum ada Belum kemampuan untuk bayar. Yang namanya utang kan tetap harus dibayar Bayar. ya. Kita penangguhan ya, Nah, penangguhan. kadang kan Ditangguhkan dulu. debt collector juga dia tugas kan untuk nagih ya. Nah, kitanya yang memang nggak nerima untuk dicaci maki di apa. Nah, di RDA itu ada ilmunya. Gratis lagi nggak bayar ya. Kalau kata Pak Haji kan alat kelamin sendiri, colek-colek sendiri ya. Iya. Cepat gratis ya. Apa salahnya kita coba, orang gratis kok. Bener nggak? Nggak bayar lagi ya? Buktinya apa? Buktinya banyak yang terkabul ya. Kecuali kalau ibu bapak Yakin. ngerek alat kelamin orang lain, jadi tabok nanti. Kemarin mau berangkat tuh ada cobek Bu. Ada cobek juga? Pasti kan suruh kayak gini Ah. toh. Itulah uangku cuma itu masa aku sampai sini toh kan gitu. Oh langsung tak cobek-cobek anunya itu gimana itu. Anakku sampai ketawa kok yang kelas 2 itu. Wah kok nggak ada lombok. Makanya nggak waras ya? Bilangku kayak itu. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Tapi Iya. kan ibu ini tetap bangun jam
jam kosong-kosong. Iya, tetap melakukan apa yang disarankan dengan Pandan tak Haji. pakai. Mandi pakai Minum, pandan, pakai iya. semua, Bu. Iya, jadi Pakai semua. semua yang disarankan sama beliau, si ibu ini menjalankan. Bahkan celanaku tuh yang 9 hari tuh Pak, kalau mau buka warung tuh tak pel kan kayak gini. Tak pel. Iya. Terus kemarin tuh loh, Bu, ada fotonya tuh di pesawat tuh aku pakai CD tuh tak balik. Oke, Ibu yang apa ya? Awal orangnya ada apa, Bu? Itu lihat CD. Tuh, kata Pak Haji kayak itu. Ini gak tak balik semua. Waduh, udah Bu, jangan tengok. Jadi serba dibalik dari Dibalik, mulai ya. BH ya kalau perempuan ya, Iya, ya iya. celana dalam gitu ya, semua dibalik. Ya, itu ilmu orang tua kita Ilmu dulu ya. kearifan yang memang Dan Pak Haji itu hampir menyarankan. ada di seluruh Nusantara ilmu Iya. pakaian dibalik itu, sampai di Ambon pun ada ya. Iya. Kalau Bapak Ibu tahu tuh dep-dep kolektor yang dari Indonesia Timur, itu pakaiannya pada dibalik, Bu, ya. Mereka itu istilahnya ilmu apa ya? Ilmu akal-akalan. Iya. Ya. Ya memang Nusantara ini kan kaya kan ilmu-ilmu kearifan lokal. Ya memang Iya. satu Iya, mobil itu Banjarmasin aja kan dari mengenal ya. cabang langsung loh Pak, Iya. dari Rigone langsung loh, kan malah meluk-meluk suami saya tuh. Sabar ya Pak, sampean kuat, pasti bisa. Malah bilang gitu loh Pak, nggak naget. Yang tadinya mau marah Aku ya. ya apa guring Bu, aku dianukan sudah apa ngapusi ya Bu, bohong ya aku tadi itulah, katanya kan sudah mau ke sini, ternyata nggak ke sini kan, aku sembunyi kisahnya itu kayak apa menghadapi, tapi aku sudah di depan Bu, di perapatan kan. Iya. Langsung nulis set, 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 itu tadi. Nama-nama itu ya. Terus Ibu kempit. Iya, dijemput sama abahnya itu. Nama bangnya. Sampai apa tuh? Sampai lecet. Jadi mungkin Ibu, Pak yang punya masalah dengan utang piutang yang tadi Ibu sampaikan bisa dipraktekkan atau bisa diduplikasi ya sama Ibu sama Bapak. Ini memang benar-benar kita tidak kenal, baru kenal hari ini ya. 3 minggu. Jadi baru kenal benar-benar melaksanakan yang disarankan Pak Haji, bangun, ngaji, 12 berapa? 12 juz. ngajinya malah belum Bu. Belum. Jadi apanya yang udah? Nyelek-nyeleknya aja. Ya nyolek-nyolek semua. Baru nyelek-nyeleknya aja. Ngajinya Nggak apa-apa, baru nggak apa-apa, Bu. dapat Ya, gini loh. ya. Berarti Ya nanti kalau udah 12 juz kan Berarti yang lunas tiga nanti. yang 3 miliar yang- rupiah harus itu yang Iya. mengambil Amin, itu. amin. Iya, iya. Iya. Nah, silakan. Oke, ada lagi udah? Oke, tepuk tangan dulu, Ibu. Nah, silakan nih. Untuk testimoninya Ibu siapa namanya? Ibu Santi. Ibu Santi Ibu dari Santi. Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Terima kasih Ibu ya. Silakan, Bu, Bapak. Oke, silakan Ibu berikutnya. Enggak. Ibu berikutnya ini dari mana, Ya, Bu? Ibu dari mana? Assalamualaikum Ya, nama siapa? Nama saya Kasmawati. Saya dari Riau. Dari Riau. Dari Riau, Jauh-jauh ya. Kota Pekanbaru. Baru ya. Jauh ya. sekali. Baru sekali ke sini. Ya, Tahu baru RDA dari sekali mana? ini, dari YouTube. Dari YouTube juga. Saya tahu RDA-nya dari YouTube di bulan Juli. Bulan Juli Awal Juli tanggal tahun ini. 11. Tanggal 11 Langsung ya. aku kasih tahu sama Mbak Nadia. Oh iya. Oh, lihat Aku ikut YouTube-nya Mbak Nadia ya. Aku kasih tahu sama Bapak. Pak, sinilah Pak. Apa katanya kan? Ini ada ilmu baru kata kami. Oh, bisa lunas utang kata kami. Iya, iya. Ini suami saya, Bu. Oh. Alhamdulillah. Kami keluar dengan suami ke sini. Iya, iya. Colek-colek. Bukan Bu. Apa, ilmu apa yang Sebetulnya banyak dipraktekkan? yang Hmm. berkobul Bu. Banyak yang sudah Cuman berkobul. kalau seandainya tentang uang belum Bu. Tapi kalau tentang kesehatan banyak kali. Alhamdulillah. Pertama kali saya tidak bisa duduk, ini Alhamdulillah. kakinya sakit, bengkak, dibawa berobat ke awal bros, kata awal bros tuh, ini ibu bisa dioperasi Bu, katanya cairan di dalam lutut ibu tuh udah ada, Iya. udah kering, Udah kering, ya, diisi ya. cairan baru, Olinya, ya. saya nggak mau, pas kebetulan 2 hari sudah itu, kami nengok Mak Nadia, oh ini bagus nih, kata kami kan, Iya. saya praktek lah Pak, yang saya praktekkan dulu, saya kasih tahu sama suami, jadi suami nurut, ayolah kita kerjakan berdua katanya, karena ajak kami Suaminya dicolek banyak, dulu nggak? bukan, Oh, belum, nggak. belum, Bisa nurut? ajak kami banyak Pak, jadi itu Iya, makanya iya. kami nurut, Iya, ayolah iya. kita lakukan bersama berdua kata kami kan, mulai malam itu kami kerjakan, bangun tidur, bangun pakai alarm kan, Iya. bangun, senyum, mandi, pakai mandinya saya doakan Bu, dibilang Bapak doakan ya, gimana doanya kata kami kan, gini, ambil air 1 gayung, dibawa ke atas kepala, doakan dengan pokoknya doanya lah ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridho Allah keroma anak yatim kandang embek, dengan air ini gugur semua penyakitku, hilang sakit lututku. Aku gitu kan Bu, sampai 3 kali. Sampai kan 3 kali kata Bapak kan? Iya, sampai 3 kali. Siap tuh, siap mandi. Oh, enggak dingin kata kami kan. Enak mandi jam 12 nih kata kami. Iya, iya. Iyalah, ayolah. Bapak mandinya di kamar, saya mandi di di belakang. Tempat lain. Iya. Siap tuh, langsung kami sholat. Kami sholat, kami ambil sholatnya dulu Bu, 2 rakaat, sholat wudhu, 2 rakaatnya sholat tobat, 4 rakaat sholat tahajud, 2 rakaatnya sholat hajat. Siap tuh, saya ambil uang
ayo kita buat sedekah subuh, kata kami Ya. sama bapak. Dimasukkanlah dalam dompet sedekah subuh. Iya. Setiap itu baru kami ngaji. Cuman saya heran Bu, orang bisa ngaji 12 juz, kami hanya bisa 2 juz. Bapak 2 juz, saya 2 juz. Iya. Nggak apa-apa, Gimana Bu. lah kata Latihan dulu, kami. latihan dulu. Itulah Pak. Jadi karena memakai itu, setelah itu setiap hari ginilah kata kami, biarlah 5 hari celana dalam ini dipakai, nggak usah dicuci-cuci kata kami Iya, kan. nggak gatal. Siangnya paginya dipakai Pakai. sampai sore. Malamnya siang maghrib itu diambillah celana dalam tadi, dilipat yang sebelah dalamnya ini ditaruh di lutut, Di lutut, diikat, iya, diikat ke kan, iya, belakang iya, kayak- sampai pagi. 2 malam cuman Pak, langsung hilang. Hilang sakitnya. Langsung saya Oke, tepuk tangan dong. Iya. Istri saya Pak. Pak, Berarti obat itu ada dalam diri kita ya. Ya. Yang penting yang bangun Betul, yang Pak. 12 Memang itu. mujarab Pak. Ya, Alhamdulillah, tanya ya. sama suaminya. Iya. Alhamdulillah. Menangis saya Bu. Bisa saya pergi ke sholat. Rumah saya dekat masjid Bu. Ya Allah. Setiap Bu setelah itu, sebulan setelah itu Bu, anak saya yang laki-laki dia selalu kena panas dalam, Ya. bengkak lagi giginya nih Bu. Pakai Di sini siri bengkak. juga. Jadi kan di dalam daging tuh ada giginya tuh yang Gigi apa tuh tumbuk, kan, gigi itu susunya yang ya. sakit, membengkak, dicongkel. Rupanya membengkak Iya, di sini infeksi Mak. mungkin ya. Sampai sininya bengkak Bu. Jadi apa kata kami? Di teleponnya, Mak kata si istrinya tuh. Dia udah beristri, dua anaknya. Mak katanya, abang Mak ini ndak bisa nelan minum. Kenapa kata kami? Bengkaknya Mak menjadi-jadi katanya. Udah dibawa ke Albros tadi, udah di ronsen katanya. Kata dokter tuh mau ditengok besok. Udah apa katanya? Apa namanya tuh? Udah berdarah di dalam, Berdarah, udah ya. meletus. Udah abses ya. Jadi katanya, ayolah kata kami sama bapak. Dia dekat rumah kami kan. Jam 2 kami berangkat ke situ. Ambillah dulu celana dalam kata kami. Yang diikat di lutut, Ya. dibuka yang di Yang lutut buat tadi, ngumpet ini, Bu. dimasukkan di dalam apa tuh sebentar di dalam baskom. Baskom. Saya tunggu 1,5 jam kata kami. Saya masak. Masak kan, kami tambah dengan air celana Ya. dalam tadi itu agak dingin. Ya. Saya masukkan dalam botol aqua. Ya. Saya bawa ke sana, ayolah. Ini celana dalam nih, bawa di situ kata kami kan. Sudah 5 hari loh Bu. Gimana? Waduh. Tapi Nggak dimasak tahu kan, dia tuh dimasak, nanti. harus dimasak kan, Bu, ya? Nggak tahu dia tuh kata kami kan. Air doa ya? Ada caranya sama saya tuh nanti kata kami kan. Sampai di situ, ku tengok nangis dia. Nggak bisa nelan air, nggak bisa nelan. Air liurnya tuh udah meleleh keluar, nggak bisa nelan. Jadi minum dulu nih nak. Apa nih Mak nih kata menantu. Iya. Ini air baca Yasin kata kami. Padahal air. Padahal air rendaman celana. Waduh. Tapi dimasak dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan salah Iya. paham, nanti dikiranya nggak dimasak Iya. dulu lagi. Ini air baca Yasin nak, minum ya nak, minum, habiskan, nanti sehat tuh. Ini banyak yang mak doakan, ayat kursi, baca alhamdulillah 10 kali, Yasin 2 kali, minum nanti hilang tuh. Pas angat-angat nih kamu minum nanti ya, kempes tuh bengkaknya tuh nak, bisa kamu lagi minum. Iya mak, iya, buat sini mak, diginikan, nggak bisa mak, ambang belakang lah dulu, kata kami belakang. Saya ambil dari dalam saku celana dalam tadi, abang nih senyum-senyum aja dia. Coba belakang ke situ. Apa tuh mak katanya? Tenang aja lah, yang penting sehat. Bilang iya betul. Nih bapak nih. Buktinya saya ginikan Bu, saya ginikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan ridho Allah, semoga sehat. Saya sambil nangis Bu. Sehat ya nak, kempes tak ada lagi nak. Nggak operasi kamu besok nak. Sehat nak. Sampai 3 kali kamu buat. Jadi gimana nak? Dingin mak katanya. Ya Allah kata kami kan sama bapak. Luar biasa, Dingin mak ya, katanya luar kan. biasa. Ya Allah nak kata kami. Mudah-mudahan sehat nak. Paginya pergilah mak pulang dulu mak katanya kan. Iya. Besok mama kerja katanya kan. Iyalah pulanglah mak dulu kata kami. Pulang kami sama abang. Subuh tuh bangun dia telepon, mak buatkan bubur mak katanya. Udah bisa jalan lagi. Ya. Tepuk tangan dong. Iya. Celana dalam. Alhamdulillah. Ya, Langsung saya bikin biasa, ya. bubur Bu. Saya antar ke situ. Saya tambah lagi 1 botol. Yang malam tuh ada lagi. Yang malam tuh ada lagi ya. Saya masak lagi. Minum ya, habiskan ya. Besok kalau mau kerja ya, singgah dulu di rumah mak kata kan. Ambil tuh ada air yang air untuk menghilangkan panas dalam tuh. Padahal air celana dalam. Berarti dalam kerjakan itu kan yakin ya Bu? Ya, yakin. Jadi yakin. Emang air panas dalam dari apa Bapak Ibu? Dari saya cacing. Sebetulnya anak saya Iya. nggak percaya Iya. kayak gini. Iya. Dulu udah saya ceritakan sama Iya. sama anak. Apa tuh mak? Nggak usah mak diikutan YouTube tuh mak. Nggak ada benarnya tuh kata anak saya. Iya, iya. Jika anak saya bilang kayak gitu. Iya. Jadi kami kesini bohong nih pak. Nggak bilang Bohong. nggak kelihatan di anaknya, Tahu sama Bu. anak. Nggak ditahu. Jadi kami bilang, nak besok amak mau ke Jakarta.
kemana mak? Ke Bekasi. Apa cara? Itu kawan ayah ada pesta di Bekasi dekat Bogor kata kami. Padahal kami nggak tahu Bekasi itu tak dekat Bogor, di mana nggak tahu. Karena belum pernah ke sini. Subhanallah. Kita nggak tahu apa-apa. Kami yakin. Alhamdulillah. Doa saya 1 minggu bilang gitu. Doa, pokoknya kita sampai, pasti sampai kata kami. Tidak ada kendala, pasti ada ajaran yang bantu. Yang pokoknya kita tidak sesat kata kami. Jadi mak, jauh tuh mak. Di mana mak? Pesta di Bekasi dekat Bogor kata kami. jadi anak kami gini, mana alamat orang tuh mak katanya. Dah mau dia ngasih alamatnya dona kata kami. Oh, jadi gimana mak? Ditunggunya amak di bandara kata kami. Dia nunggu di bandara. Dijemputnya amak di bandara. Padahal enggak ada aja orang Pekanbaru yang di Jakarta dan dihubungi sama abang nih. Kami enggak tahu, buka aplikasi enggak tahu. Gojek enggak ada. Ya bu, buta kami enggak tahu apa-apa. Di bandara bu, insya Allah. Itu saya bilang kan mau berangkat tuh, mudah-mudahan kita berhasil sampai Jakarta. Harus berhasil. Ada aja orang yang membantu. Jadi anak saya risau, mama nih enggak mau ngasih alamat bapak yang tempat di Bekasi itu katanya. Dia pokoknya nunggu di Jakarta kata kami. Di bandara dia nunggu kata kami. Ada aja. Untung di sebelah kami itu kan 4 tuh. Kami berdua, 3 ya. Di pesawat 3. Ada 1 di samping bapak nih. Nih orang nih bisa nih nanti nih. Kayaknya orangnya baik kata kami. Sepura-pura ya. Iya, sebaya anak saya lah. Ini bisa nih tanya nanti sama dia. Pas dia duduk, mau kemana kata bapak? Mau ke Bandung katanya kan? Ke Bogor katanya. Kita searah kata kami. Bisa tuh kita sama. Karena kita tahu kan. Berarti Allah kasih kemudahan ya kata kami. Ibu mau kemana katanya? Mau ke Bogor juga kata kami. Saya ke Bogornya bu sebentar cuma bu katanya. Terus mau ke Bandung mau ngambil mobil katanya. Ini bos suruh jemput mobil ke Bandung kata. Tapi mampir dulu di Bogor katanya. Tapi bisa enggak ibu numpang ikut nyampe di Bogor katanya. Ibu memangnya ibu di Bogor di mana? Tak tahu juga alamatnya. Benar-benar nekat nih. Benar-benar nekat. Ya, apa katanya? Dari mana kata kami? Dari Pekanbaru katanya. Tinggal di Pekanbaru. Iya, di mana? Di Jalan Rembutan katanya. Kok dekat tempat abang main di situ? Di Jalan Rembutan kata abang. Iya, saya main di situ kata. Dekat situ saya Pak. Oh. Berarti Allah kasih kemudahan ya. Sampai di bandara, dia yang membuatkan aplikasinya dari HP dia yang mesan Grabnya, diantarkan lagi masuk ke dalam Grab. Baru dia masuk ke Damri. Nanti Bapak di jalan, telepon saya ya Pak, ini nomor saya. Pas kami diantar di dalam Gojek, Grab, baik lagi daripada yang pertama tuh. Orang Grab tuh. Iya, orang Grab itu. Aduh. Tidak terpikir bu, baiknya nangis kami pas kami diantarnya sampai di pintu tuh nampak kami gambar kayak ini ini kata orang getro di mana Pak, coba dah hubungi dulu teman Bapak tuh. Saya tidak enak juga nanti ninggalkan Bapak dengan ibu di sini, orangnya yang jemput tidak ada katanya kan. Enggak apa-apa, dia datang tuh, pergilah enggak apa-apa. Semenit lagi dia datang kata kami. Jalan, yang betul ya bu, ini nomor saya bu, hubungi saya nanti bu. Mau balik bu ke Jakarta nanti, ini nomor saya bu, hubungi saya jemput ibu ke sini katanya, sama orang Grab tuh. Berarti Allah kasih kemudahan ya Pak ya, luar biasa. Pas sampai di situ kami turun, nampak tuh kan gambar itu. Gambar-gambar itu. Langsung, ya Allah, udah sampai kita ke sini. Nangis saya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nggak tahu apa-apa dari Pekanbaru ya. Nggak tahu apa-apa. Tadi nelpon anak saya. Amak katanya, Amak nggak pergi pesta kan rumah teman ayah tuh. Kenapa? Amak pergi ke kandang embek katanya. Iya bu, tuh nggak. Udah berapa kali tuh nelpon anak sama kami. Iya, tinggal ibu video call aja udah nyampe. Saya kasih tahu anak tuh, rencana saya, anak gadis saya tuh kan rajin sholat, rajin tahajud, rajin baca Quran. Sebelum kami ngerjakan, anak saya tuh udah ngerjakan, tapi saya ajak, saya suruh buka YouTube. Nih nak, coba dibaca dulu, pelajari. Ini apa nih mak, kotor nih. Jangan mak, jangan semua YouTube tuh mak ikuti nih. Mak sama ayah kayak gitulah katanya. Gak apa-apa nak, coba dulu katanya. Itulah mungkin pirasatnya tuh
gitu dilacaknya rupa aku mama kotor dengan kuda katanya kan ada foto kami dengan bapak bolong Bolong ke kuda ya. anakku nih bohong nih katanya 3 beradik bohong amak udah sampai di kendak embek katanya iya jadi nepolah cucu saya tadi dia panggil amak gak mau panggil nenek dari kecil mak apa nak amak di mana di Jakarta nggak di kandang embek amak iya nggak deh nak neneknya amak nih bohongnya bang nanti amak hilang mak sama atuk katanya nggak dona banyak orang baik di sini nanti amak videokan foto-foto orang banyak nih amak kirim sama abang ya bang neneknya kapan amak pulang belum tahu lagi bang katanya jangan lama-lama di situ mak katanya kayak gitu syukur alhamdulillah Iya. Berarti ini sangat luar biasa ya. Modalnya modal nekat ya. Modal nekat. Alhamdulillah sudah sembuh ya penyakitnya. Ini ada lagi Allah kasih kemudahan. Iya, ketemu sama orang-orang yang baik. Dicolek langsung hilang. Nggak sampai 2 menit. Nggak sampai 2 menit ya. Datang sakitnya lagi, dicolek lagi. Nah, Ada yang sakit gigi nggak? jadi colek-colek ya. Kalau kata Pak Haji, ada yang sakit gigi nggak? Ya, terima kasih. Nih. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya yang Ibu yang dari itu. Ya silakan Ibu. Intinya aja ya, Bu. Silakan. Ayo. Itu intinya. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.